Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rashika dengan NIM 24053123. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi teori manajemen, di mana evaluasi itu maksudnya adalah perkembangan teori-teori dari tahun ke tahun, dari teori manajemen klasik sampai ke aliran modern. Evaluasi teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik. Nah, teori manajemen klasik ini terbagi atas dua. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah, yang kedua ada teori organisasi klasik. Nah, teori manajemen klasik itu adalah teori prinsip-prinsip yang lebih menekankan terhadap produktivitas yang efisien. Sedangkan teori manajemen ilmiah itu bersangkutan untuk metode-metode untuk penerapannya terhadap dari teori-teori manajemen klasik itu. Nah, prinsip-prinsip teori manajemen ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ilmu dalam setiap pekerjaan, melakukan seleksi, pelatihan, pengembangan pekerja secara ilmiah, bekerja sama dengan pekerja, membagi tugas dan tanggung jawab, serta memberikan instruksi secara rinci untuk para karyawan. Lalu teori manajemen klasik itu kan berfokus pada hierarki organisasi, sedangkan teori manajemen ilmiah itu kan berfokus pada penerapannya. Nah, metode ilmiah, jadi mereka saling terkait. Dari manajemen klasik telah terdapat teori-teorinya, dan untuk ilmiahnya itu untuk penerapan metode-metodenya. Lalu teori manajemen klasik itu mengajarkan tentang pelajaran ilmiah untuk para pekerja yang bertanggung jawab atas tugasnya, di mana teori manajemen ilmiah ini menyediakan seperti pekerjaan dengan alat yang diperlukan atau dengan metode-metode yang seharusnya. Teori lalu kan tadi sudah ada keterkaitan antara teori manajemen klasik dengan teori manajemen ilmiah. Jika teori manajemen klasik itu adalah teori-teorinya untuk melakukan kegiatannya, sedangkan teori manajemen ilmiah ini lebih ke penerapan metode-metode yang seharusnya dilakukan. Nah, sedangkan teori organisasi klasik itu adalah teori yang memandang organisasi itu sebagai lembaga tersentralisasi yang memiliki struktur rasional dan logis. Teori ini juga disebut sebagai teori tradisional. Nah, ciri-cirinya itu seperti teori organisasi klasik ini seperti organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan ekonomi dan produksi. Organisasi harus efisien. Organisasi harus memiliki struktur. Lalu perkembangan teori organisasi klasik ini mungkin kalau dibandingkan untuk tahun sekarang sangat berkembang, di mana sekarang sudah lebih banyak menggunakan aliran-aliran yang lebih modern. Lalu dari teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik itu ada terhubungnya dengan responnya terhadap pendekatan hubungan manusiawi atau hubungan dengan manusia. Karena pendekatan dalam manajemen manusia ini berfokus pada aspek manusia dalam perusahaan, pada diri kita sendiri. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan ikatan antara kerja. Jika teori manajemen klasik membahas tentang teori-teorinya, dan untuk manajemen ilmiah itu adalah penerapan metodenya. Dan untuk organisasi klasiknya itu tentang lembaganya dan responnya itu terhadap manusia pekerjanya. Itu cirinya itu pendekatan itu seperti menekankan pada pentingnya hubungan sosial dan individu dalam kehidupan organisasi. Jadi manusia ini berorganisasi untuk melakukan metode-metode ilmiah atau pekerjaan dengan alat itu sesuai dengan teori-teori manajemen klasik.
Lalu untuk aliran manajemen modern, aliran manajemen modern itu mengatur organisasi dengan berdasarkan seperti pemikiran sistem, analisis keputusan, dan tanggung jawab sosial. Nah, aliran ini sangat berkembang dari pendekatan dari perilaku organisasi. Maka adanya muncul perilaku organisasi. Kenapa munculnya perilaku organisasi ini? Karena perilaku organisasi ini mencerminkan terhadap tingkah lakunya dan pandangan hidup dan pandangan tentang pendapat terkini mengenai perilaku manusia dan sistem sosial. Jadi, aliran manajemen modern itu cara mengatur organisasi dengan pemikiran sistem tadi, analisis keputusan, tanggung jawab sosial. Dengan adanya sistem-sistem tersebut, munculnya perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini lebih ke perilaku organisasi ini itu seperti hubungan antar individu dengan organisasi, lebih ke diri pribadi manusia itu dengan lembaga atau organisasi tersebut. Perilaku organisasi ini mengajarkan kita untuk bekerja sama, untuk memahami sistem hubungan antara individu di tempat kerja gitu. Jadi perilaku organisasi ini, jika perilaku organisasi itu lebih berkembang dengan aliran modern tadi, dengan hal-hal yang lebih canggih itu, maka akan berdampak ke perilaku organisasinya bagaimana. Jadi dari teori manajemen klasik itu adalah penerapan teorinya. Lalu terdapat 2 cabang. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah, adalah belajar untuk menerapkan metode-metode secara ilmiahnya. Lalu teori organisasi itu adalah ada lembaganya. Dari kedua itu, dari manajemen ilmiah dan organisasi kelas itu, terdapat respon terhadap pendekatan manusiawi terhadap diri kita sendiri, di mana manusiawi ini akan bekerja dan membentuk organisasi dan bekerja sesuai dengan metode-metode yang telah diterapkan oleh teori-teori manajemen klasik tadi. Nah, lalu dari pendekatan itu adanya aliran manajemen modern. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, manajemen itu terus-menerus akan berkembang dari yang klasik akan menjadi modern, tergantung kepada perilaku manusia tadi, perilaku organisasi ini. Jika organisasinya telah berkembang, maka akan munculnya aliran modern tadi. Jadi begitu. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.